Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Businessman adalah sebuah film drama aksi berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Mahesh Babu sebagai Surya dan Kajal Agarwal sebagai Citra. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, terlihat para polisi berhasil menangkap mafia yang bernama Raj. Lalu, di depan pers, komisaris polisi yang bernama Ajay Barajwaj mengatakan, polisi juga berhasil menangkap beberapa sindikat, salah satunya Vakil Bai. Setelah penangkapan itu, dia menjamin kota Mumbai akan menjadi damai. Pak Ajay berkata, jika ada yang berpikir tentang kejahatan, aku akan menembaknya. Selama Pak Ajay ada di sana, dia tidak akan membiarkan mafia-mafia berkeliaran di Mumbai. Sementara itu, seorang yang bernama Surya baru tiba di Mumbai. Dia disambut oleh temannya bernama Brahma. Meski dia ke kota tanpa membawa apapun, dia berjanji akan menaklukkan kota Mumbai dan menjadikan Brahma sebagai asistennya. Surya ingin melakukan bisnis kriminal. Lalu Surya mengajak Brahma keluar. Kebetulan saat itu ada mobil yang menyempret Surya. Surya langsung menghampiri mobil itu. Ternyata mobil itu dikendarai oleh pemuda yang bernama Kasap. Surya mengaku dirinya adalah seorang polisi, sehingga dia membawa Kasap ke kantor polisi. Sesampainya di kantor, Surya memperhatikan sekitar dan mendatangi salah satu polisi korup bernama Puli. Surya mengaku dirinya adalah AKP polisi yang sedang menyamar, lalu meminta Puli untuk menangkap Kasap dan mengambil beberapa uang darinya. Kasap yang ketakutan langsung menyogok dan memberikan sejumlah uang agar bisa lepas. Setelah itu, Puli memberikan uangnya kepada Surya. Surya pun juga membagikan beberapa uang ke polisi dan sisanya diberikan kepada Brahma. Menurut Surya, tidak susah mendapatkan uang, tapi sangat sulit mendapatkan hati wanita. Ternyata Surya sedang menyukai seorang gadis bernama Citra, putri komisaris Ajay Barajwaj. Lanjut cerita, Citra sedang berlari santai di pinggir pantai. Surya pun menghampirinya. Setiap bertemu, Surya selalu memarahi Citra dan menuduh Citra yang selalu mengganggunya. Citra kesal, tidak bisa membela diri karena Surya sama sekali tidak memberikan waktu Citra untuk bicara. Citra merasa sangat sedih, sejak kecil tidak pernah ada yang berani membentaknya. Lanjut cerita, saat berada di kawasan kumuh di daerah Dharavi, Surya melihat terjadi penggusuran di sana. Pihak bank menyita surat tanah milik para warga karena hutang yang menunggak. Setelah orang bank pergi, Surya yang iba pun berkata kepada seluruh warga di sana, berjanji akan melunasi semua hutang mereka dalam waktu 10 hari dan memastikan mereka tidak akan digusur. Scene berlanjut. Surya kembali menemui Citra di pinggir pantai. Di sana dia minta maaf karena kemarin salah memarahi orang. Citra yang baik pun ringan hati memaafkan Surya. Surya memperkenalkan dirinya seolah orang kaya. वैसे मुझे पेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। मेरे डैड को बहुत इंटरेस्ट। बचपन से बिजनेस में बिजी रहने की वजह से काश मैं भी ऐसे बजा पाता। Namun tak lama, Puli datang karena ditugaskan untuk mengawal Citra. Saat itu Surya bertanya kepada Puli tentang permasalahan yang dialami mantan menteri yang bernama Lalusa. Puli menjelaskan, anak buah Lalusa yang bernama Munsai ditangkap karena kasus pembunuhan lama dan dipenjara. Jika Munsai membuka suara, Lalusa terancam akan dipenjara karena mereka satu komplotan. Mendengar hal itu, Surya meminta Puli mengatur jadwal agar dia bisa bertemu dengan Lalusa. Lanjut cerita, Surya bersama Brahma datang ke rumah Lalusa. Di sana Surya mengaku sebagai ketua geng mafia. Dia berjanji akan membunuh Munsai di penjara. Namun Surya meminta imbalan 5 lak untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu Sapun menyanggupinya dan langsung memberikan sejumlah uang yang Surya minta. Setelah itu Surya dan Brahma pun pergi ke tempat yang bernama Humre. Tempat yang sangat berbahaya karena gangster dan para penjahat tinggal di daerah tersebut. Surya menemui anak buah Sakil dan menanyakan tentang keberadaan Sakil. Namun sayangnya Sakil sedang dipenjara dan karena tidak terima dibentak, anak buah Sakil menghajar Surya.
Namun Surya berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Surya meminta Buci untuk membagikan uang 5 lakh tersebut kepada anak buah Sakil. Surya menjelaskan kepada anak buah Sakil, dia akan menyewa pengacara untuk membebaskan Sakil. Namun sebelum bebas, Sakil harus melakukan satu pekerjaan, yaitu membunuh Munsai di penjara. Sementara itu, saat Citra melakukan pameran lukisannya, Surya datang dan berniat untuk membeli salah satu lukisan abstrak karya Citra. Dia juga berkata bahwa harga itu sangat murah. Hal itu membuat Citra dan temannya merasa kagum dengan kekayaan Surya. Di scene yang lain, Sakil dan anak buahnya mulai melakukan tugas mereka untuk membunuh Munsai di penjara. Mereka melakukan hal itu dan membuat semuanya seakan kecelakaan saat melakukan olahraga yang disebut kabadi. Sementara Lalusa merasa sangat senang mendengar kematian Munsai. Dia pun menyambut gembira kedatangan Surya. गुंडा लग Surya lalu meminta imbalan tambahan berupa rumah, mobil, dan sejumlah uang. Lalusa terpaksa mengabulkan permintaan Surya karena dia takut dengan gertakannya. Lalu Surya pergi untuk menyambut kedatangan Sakil dan anak buahnya. Mereka kemudian memutuskan untuk menjadi anak buah Surya dan memanggil Surya dengan sebutan Bai. Surya menjelaskan bahwa dia pernah berjanji kepada orang Dharavi untuk menghapus pinjaman mereka pada Bank Maharashtra. Surya meminta mereka untuk merampok di bank tersebut pada malam hari. Tak lama kemudian Citra dan Ayesha datang ke tempat Surya. कर IMAX बनाने का प्लान कर रहा होगा हमें क्या पता Great sir, you're too down to earth. Take care, okay? Saat itu Surya mengakui bahwa dia sebenarnya bukan orang kaya, tapi dia akan menguasai Mumbai suatu saat nanti. Mendengar hal itu, Ayesha langsung pingsan. Lalu Surya mengatakan cintanya kepada Citra. Namun Citra tidak menjawab karena dia kesal dengan Surya yang sudah menipunya. Dan setelah Ayesha sadar, mereka berdua pun pergi meninggalkan Surya. Malam harinya, Sakil dan anak buahnya mulai merampok di Bank Maharashtra. Namun Surya meminta mereka untuk tidak mengambil sepersen uang pun di bank itu. Surya justru menyuruh mereka memecahkan loker, mengambil semua dokumen asli, dan jangan meninggalkan akun apapun. Merusak seluruh properti di sana, lalu membakar semua catatan di sana. Lalu mendistribusikan catatan itu untuk semua orang. Seluruh orang di Dharavi pun berterima kasih pada Surya, karena pada akhirnya mereka bisa terbebas dari hutang. Di sisi lain, seorang kontraktor bernama Lender datang menemui Pak Ajay. Dia melapor di mana kini sudah ada bayi baru lagi di Mumbai yang bernama Surya Bai. Lender pun meminta Pak Ajay untuk segera menangkap Surya. Scene berlanjut. Citra sedang berdoa di sebuah kuil. Saat itu Surya datang menemuinya. Namun kali ini Surya malah menjelaskan bahwa kini dia tidak akan mengganggu Citra lagi. Dia juga ingin berhenti mencintainya. Mendengar itu, Citra malah kesal. Karena meski dia belum menjawab cinta Surya, tapi dia tidak pernah berhenti memikirkannya. Namun Surya malah meragukan karakter Citra dan pergi begitu saja. Lanjut cerita, sekelompok polisi berpakaian preman datang untuk menangkap Surya. यहाँ सूर्य काम क्या करता है तू कुछ नहीं चल स्टेशन चल Namun karena mereka tidak berseragam dan tidak membawa surat penangkapan untuknya, Surya pun menolak untuk pergi. Akhirnya perseteruan pun terjadi dan pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. मानता तेरी तो Singkat cerita, Surya pun berhasil menghajar semua polisi itu. Tak lama, Pak Ajay turun tangan langsung dan membawa Surya ke kantor polisi atas tuduhan telah mengancam seseorang. Surya tidak mau mengakuinya, sehingga Pak Ajay memanggil Lender untuk menjadi saksi. Namun anehnya, Pak Lender malah bungkam saat dimintai keterangan. Ternyata sebelum ini, Surya sudah mengancam Lender akan menghabisi anggota keluarganya jika dia berani macam-macam dengan Surya. Akhirnya Surya pun dibebaskan, namun Pak Ajay memerintahkan Barat untuk tetap mengawasi Surya. Oh my god, look at the star! He came with a car! Malam harinya Surya memberikan mobil mewah kepada Citra. Citra pun sangat senang dan langsung mengucapkan I love you. Surya pun mengatakan,
Semua wanita juga akan mengucapkan hal yang sama jika diberikan hadiah seperti ini. Hal itu membuat Citra marah. Dia tidak ingin disamakan dengan wanita lain karena dia bukan wanita matre. Surya lalu memeluk Citra dan minta maaf. Namun Citra tetap tidak ingin memakai mobil tersebut. Meski begitu, mereka tetap resmi jadian. Scene berlanjut. Lalu Sa menjelaskan kepada Surya bahwa dia ingin menjadi wali kota di pemilihan berikutnya. Namun lawannya adalah Goklai dan memiliki koneksi yang sangat kuat. Surya pun berjanji akan mengabulkan keinginan Lalusa. Surya meminta anak buahnya menelpon Goklai untuk memperingatkannya agar tidak maju dalam pemilu wali kota. Namun Pak Goklai menolak, lalu Surya meminta anak buahnya untuk meneror Pak Goklai dengan menembaki mobil Pak Goklai. Pak Goklai yang ketakutan meminta bantuan Menteri Dalam Negeri bernama Jaidev yang berada di Delhi. अगर तुम नहीं खड़े होगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। Jaidev langsung mengirim anak buahnya untuk menghabisi Surya. Di sisi lain, Inspektur Barat menginformasikan bahwa Surya yang pernah dia temui adalah Surya Bai. Barat juga memberitahu bahwa Surya mencintai Citra. Mendengar hal itu, Pak Ajay marah dan langsung pergi menemui Surya. High tech. Saat itu Surya mengaku bahwa dirinya adalah ketua gangster di sana. Namun Surya menjelaskan bahwa selama dia membentuk geng, tidak ada yang pernah bisa menandinginya. Karena mereka takut untuk melawannya. Surya hanya melakukan pemerasan kepada orang-orang kaya dan pejabat yang korup. Surya berkata sebagian besar masalah yang tidak bisa diatasi oleh polisi dan pengadilan diselesaikan oleh क्या mafia. प्रॉब्लम है आपकी? Pak Ajay tidak bisa menangkap Surya karena tidak ada bukti yang kuat untuknya. Surya juga memperingati Pak Ajay. Pak Ajay tidak bisa membunuhnya karena Citra sangat mencintainya. Lanjut cerita, Sakil memberitahu Surya bahwa Menteri Jaidev telah mengirimkan 10 orang yang dipimpin seorang bernama Arun untuk membunuh Surya. Mereka juga dibantu oleh beberapa polisi suruhan Goklai. Mendengar hal itu, Surya berpikir untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Surya dan Sakil langsung menemui Arun dan anak buahnya dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Arun yang belum mengenal Surya pun mempersilahkan Surya untuk masuk. Hingga tak lama kemudian makanan tersebut meledak dan terjadi baku tembak di sana. Namun karena jumlah mereka sangat banyak, Surya dan Sakil memutuskan untuk segera kabur. Tapi saat itu Surya melihat Citra berada di sana untuk memastikan perkataan ayahnya bahwa Surya adalah seorang gangster. बताया मैंने विश्वास नहीं किया। Karena terkepung, Surya menjadikan Citra sebagai tawanan. Itu membuat Citra semakin kecewa. Untuk mendapatkan kepercayaan Citra kembali, Surya pun melepaskan Citra dan merelakan dirinya ditangkap. Surya benar-benar mencintai Citra, namun Citra sudah tak percaya dengan perkataan Surya. Akhirnya Surya pun dipenjara. Di penjara, Pak Ajay enggan melepaskan Surya. Dia mengajukan beberapa kasus untuk Surya agar dikurung lama. Tapi tak lama kemudian, Citra menelpon ayahnya. Dia tengah diculik anak buah Surya. चित्रा को मेरे आदमियों ने उठाया। Pak Ajay sangat kesal hingga memukuli Surya. देखा था मैंने। तू यहाँ आकर मेरे सपने को बर्बाद कर। Namun dia harus memikirkan keselamatan Citra dengan membebaskan Surya. Surya lalu menemui Citra di rumahnya, tapi Citra merasa kesal pada Surya. Dia menganggap Surya tidak berperi kemanusiaan dan tidak bermoral karena telah memperlakukannya seperti ini. Surya lalu mengantar Citra untuk pulang. Namun di sana Surya malah dikepung oleh beberapa polisi yang menodongkan pistol. मुझे इरिटेट मत करो। हम सबके परि Tapi saat itu Surya melamar Citra di depan Pak Ajay. Surya berjanji akan berubah jika Citra menerimanya. Tentu saja Citra menolak karena dia tidak ingin menikah dengan seorang mafia. Oleh sebab itu, Surya pun kembali menjadi seorang gangster. Surya pergi meninggalkan rumah Citra dan tidak ada satupun polisi yang berani menyentuhnya. Lanjut cerita, Goklai tetap maju dalam pemilihan wali kota karena desakan Jaidev. Jaidev juga sudah mempersiapkan uang untuk melakukan serangan fajar. उनका ये आलम है और अपने पास पैसे ही नहीं। Surya yang mengetahui hal itu langsung membayar beberapa orang untuk berpura-pura sebagai petugas pajak dan merampok seluruh uang milik donatur Jaidev.
Hingga tak lama kemudian, berita di TV memberitahukan bahwa telah terjadi perampokan. Namun karena itu uang hitam, tak satu pun dari mereka mengajukan komplain. Uang yang dirampok sebesar 200 crore. Dan Pak Lalusa pun menang mutlak dalam pemilihan wali kota. Mendengar hal itu, Pak Ajay merasa kesal karena jika Lalusa yang menjadi wali kota, dia tidak bisa lagi menyentuh Surya. Sementara Jaydev merasa sangat kesal pula dan akan merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Lanjut cerita, meski sudah ditolak lamarannya, Surya tetap menemui Citra. Namun saat Surya merayu gadisnya, sekelompok pemuda datang untuk menyerang Surya. Dengan mudah Surya mengalahkan mereka semua. Karena hal itu terjadi tepat di depan Citra, Citra semakin membenci Surya dan langsung meninggalkannya. Akibatnya Surya semakin beringas. Surya kini berbisnis kriminal yang berkedok bisnis ekspor dan impor barang. Berniat untuk membuka cabang di seluruh kota di India dan setiap cabang harus ada 50 gangster yang menjalankan bisnis tersebut. Mereka membantu warga agar terhindar dari perampokan dan pendiru paksaan. Dan untuk membayar mereka, Surya memerintahkan anak buahnya untuk merampas orang kaya dengan meminta 2% pajak penghasilan mereka. Dan uang tersebut dikirim di kantor pusat di Mumbai. Setiap cabang dilengkapi oleh senjata. Sungguh bisnis yang sangat menakutkan. कोई भी फंड रिलीज हो लेकिन हमें 2% मिलना ही चाहिए। प्यार से पेश आओ। इंडिया में सभी 2 नंबर। Dan hal itu pun terjadi. Pak Ajay semakin penasaran dengan Surya. Sebenarnya siapa dia dan apa motifnya? Scene berlanjut. Surya merasa kangen dengan Citra. Dia meminta Citra untuk menemuinya. Namun karena Citra menolak, Surya menyuruh anak buahnya untuk menculik Citra dan membawanya ke rumah. Di sisi lain, Antan, wali kota Goklai, tertangkap kasus korupsi sebesar 50 crore. Namun kini dia bersembunyi. Jika dia tertangkap, Jaydev juga akan terancam tertangkap pula. Jaydev yang ketakutan lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh keluarga Goklai. Sementara Surya menelpon Pak Ajay dan memberitahu bahwa dia akan menyerahkan Goklai dengan syarat Pak Ajay harus menangkap semua politisi yang bersangkutan dengan kasus korupsi itu. Dan untuk meyakinkan Pak Ajay, Surya langsung menyerahkan Goklai ke kantor polisi. Setelah itu Pak Ajay menemui Jaydev. Di sana, Pak Ajay memberitahu bahwa Goklai akan disidang dalam 2 hari. Dan jika dia buka suara, Jaydev akan ada di daftar tersebut. Pak Ajay juga memberitahu bahwa yang membawa Goklai ke kantor polisi adalah Surya. Dia jadi teringat di mana 18 tahun yang lalu, seorang anak berusia 14 tahun menusuk Jaydev dan menembaknya di depan umum. Jaydev mengingatnya dan merasa ketakutan. Sementara di pinggir pantai, Ayesha menasihati Citra untuk menerima cinta Surya yang tulus karena dia yakin bahwa suatu saat Surya akan menjadi orang yang sangat sukses. मैंने उसे चाहा था। Lanjut cerita, Surya yang pernah merampok bank kini membuka bank swastanya sendiri. At the opening ceremony of our business bank, Saat peresmian, dia mengundang Pak Ajay sebagai tamu kehormatan. करने वाला अब बैंक खोल रहा है। Surya juga menyumbangkan 50 lak untuk Departemen Kepolisian. Selama Surya berkuasa sebagai Don, tingkat pembunuhan dan penculikan telah berkurang. Menurut Surya, orang akan melakukan kejahatan jika mereka lapar. To be frank, Surya, Namun Surya membayar mereka secara teratur hingga membuat tingkat kejahatan pun turun. Lalu Surya bertemu dengan teman politisi Lalusa bernama Govinda. जब भी दिल्ली आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। Mengetahui Govinda akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri di Delhi, Surya menawarkan diri untuk mengurus semua biaya pemilihan tersebut. Dan mereka pun bersenang-senang dengan para wanita cantik. घूंघट में ना छुपा के रखे खुल चाहने वाले मेरे नखरे भी उठाए मेरे Di sisi lain, Jaydev berencana untuk membunuh Pak Ajay karena dianggap bersekongkol dengan Surya. Surya yang mengetahui hal itu langsung pergi ke rumah Pak Ajay. Namun setibanya di rumah, Surya terlambat karena Pak Ajay tertembak dan meninggoy. Jaydev juga telah membunuh Goklai di penjara. Dia juga berencana untuk membunuh Surya sebelum pemilihan. Lanjut cerita, atas kematian Pak Ajay, Citra tentu sangat terpukul. Surya pun mengatakan, orang tuanya adalah penduduk Amerika. Dia juga dilahirkan di sana.
Ayah Surya adalah seorang pengusaha besar di sana. Dia datang ke Delhi untuk membangun sebuah villa. Dia bertemu dengan pemimpin setempat di sana yang tak lain adalah Jaydev. Namun Jaydev berkhianat. Dia mengambil semua uang dan membunuh orang tua Surya dengan menikah mereka sampai mati. Surya mencoba meminta tolong kepada polisi. Namun polisi yang ada di sana tidak mau menolongnya. Surya yang geram pun mencoba membunuh Jaydev saat melakukan kampanye dengan menusuk dan menembak Jaydev. Setelah itu Surya pun dipenjara. Dia mulai muak dengan sistem negara. Oleh sebab itu dia ingin menguasai India. Singkat cerita, kampanye partai pun dimulai. Surya memerintahkan Lalu Shah untuk mengganti seluruh kandidat orang Rainpur dengan orang-orang Nagar. Dan semua orang kandidat tersebut menang dalam pemilu. आखिर कब तक चलाएंगे? Surya juga berusaha untuk menurunkan Jaydev dengan membayar seorang wanita yang pernah menjadi selingkuhan Jaydev. Bahkan mereka memiliki seorang anak. Di depan pers, wanita itu menunjukkan bukti tes DNA palsu. Akibat kejadian itu, Jaydev pun didiskualifikasi. ऑल इंडिया लेवल पर हर महीने पहले भी हम 100 सेटलमेंट करते थे। Setelah itu, Surya juga menjatuhkan semua kandidat yang kuat. Dia juga menyogok para reporter mobil agar mereka mau memberitakan berita baik tentang Govinda. Surya juga telah mempersiapkan jurus handal yang Jaydev siapkan, yaitu serangan fajar. ऑल इंडिया लेवल पर हर महीने पहले भी हम 100 सेटलमेंट करते थे। ज्यादा पावरफुल है। से की Scene berlanjut. Merasa kesal karena didiskualifikasi akibat tipu muslihat Surya, Jaydev pun menculik Citra dan menyuruh Surya untuk menemuinya di suatu tempat. Sesampainya di sana, Jaydev langsung memukuli Surya. हैं? Lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Surya. Dan adegan satu lawan banyak pun kembali terjadi. Namun mereka bukan tandingan Surya. Surya pun bisa melumpuhkan anak buah Jaydev. Lalu Surya menghajar Jaydev yang berusaha kabur. Tapi Arun menyandera Citra dan mengancam akan membunuhnya. Jaydev akan melepaskan Citra jika Surya menembak dirinya sendiri. Demi keselamatan Citra, Surya menembak perutnya sendiri. Tapi setelah itu, Surya menembak Arun dan Jaydev hingga tewas. Surya pun merasa lemas. Lalu dia berkata kepada Citra, "Aku biasanya berbisnis dengan semua orang dan berhasil. Tapi denganmu, aku gagal karena aku mencintaimu." Di akhir film, Gurudev menang dalam pemilihan Perdana Menteri India. Terlihat juga Surya yang selamat dan berada di rumah sakit. Melihat besarnya cinta Surya, Citra pun menerimanya dengan tulus. Lalu di depan pers, Surya melakukan wawancara. Dia berpesan jika ingin sukses, hendaknya kita selalu berusaha dan melakukan apapun untuk mimpi kita. Dengarkan diri sendiri dan jangan pernah percaya 100% terhadap manusia lain. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.